Pertemuan 5. Kita masih ada di sini di pemrograman OpenGL API dasar interaksi 2 dimensi. Ini nanti lebih banyak ke interaksinya. Pokok bahasanya adalah urutan tumpukan objek di layar, kemudian input keyboard, kemudian atribut atau state object pada program. Latihannya begini, bikin star bintang tapi menggunakan line, tidak menggunakan poligon atau bangun datar yang lain. Nah, kalau sesuai dengan apa yang saya bilang di minggu kemarin, yaitu mendayagunakan simetri, maka yang seperti ini simetrinya ada di mana? Halo, simetrinya ada di mana? Di tengah-tengah, Bapak. Oke, tengah-tengah yang mananya? Tengah-tengah yang horizontal atau vertikal? Halo? Jadi, kalau yang seperti ini vertikal. Jadi, kalau saya ambil sisi vertikalnya, saya lipat, maka titik sini akan bertemu dengan titik sini. Titik sini akan bertemu dengan titik sini. Itu artinya titik sini ketinggiannya, nilai Y-nya akan sama dengan nilai Y untuk titik sini. Nilai X-nya tinggal dinegatifkan. Jadi kalau misalkan di sini titik sini katakanlah besarnya 5 gitu ya. Maka di sini adalah minus 5. Yang di sini sama, titik ketinggiannya, titik Y-nya akan sama dengan ketinggian titik Y di sini. Nilai X-nya tinggal dinegatifkan. Kalau sini misalkan 1 misalkan, maka di sini nilai X-nya adalah minus 1. Yang di sini sama, nilai Y-nya sama, ketinggiannya sama. Tinggal dinegatifkan nilai X-nya. Yang di sini nilai Y-nya sama juga dengan yang di sini. Nilai X-nya dinegatifkan. Oke, itu simetri untuk objek ini. Saya lanjutkan. Urutan tumpukan objek di program, GL begin paling atas digambar paling dulu. GL begin berikutnya menumpuk objek sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Objeknya sama, modelnya seperti ini. Segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Nah, yang pertama digambar adalah yang warna biru, segi 5 di belakang. Itu GL beginnya paling atas. Jadi fungsi display paling atas GL begin untuk gambar yang biru. Kemudian bawahnya persis itu GL begin lagi untuk yang warna merah. Yang paling bawah ini GL begin untuk yang warna hijau. Maka nanti di run tampilannya akan warna biru digambar duluan. Setelah itu akan ditumpuki warna merah, ditumpuki warna hijau sehingga tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, saya contohkan bikin project baru. Saya kasih week 7B. Terus program triangle CPP saya um, Oops, kok saya double klik? Oke, saya copy. Terus yang di sini saya paste, saya run dulu, saya lihat jalan tidaknya. Oke. Terus saya bikin 2
segitiga di sini, GL poligon. Saya copy. Paste GL poligon. Supaya warnanya berbeda, saya copy di sini. Terus supaya beda, posisi X-nya saya geser 1 jadi 0, jadi minus 1. Oke, yang di atas ini akan jadi warna biru, yang di bawah ini merah sama kuning hijau kalau tidak salah nanti. Oh, kuning masian. Ya, kuning. Nah, ini ceritanya yang bagian atas di sini ini menggambar segitiga yang biru. Dia gambar. Terus sampai sini warnanya diubah jadi warna kuning. Terus setelah itu dia gambar segitiga yang kedua, segitiga yang warna kuning. Karena dia digambar belakangan, bagian segitiga yang warna biru di bagian sini ini akan tertumpuk sama dia. Jadinya tidak lagi warna biru tetapi jadi warna kuning. Oke, ini mirip seperti kalau kita menggambar di kertas. Kalau kita gambar kertas, gunakan pertamanya pakai warna kuning gitu dulu. Setelah itu ngambil lagi alat gambar yang lain dengan menggunakan tinta warnanya misalkan biru. Kita gambar. Maka yang warna kuning itu akan tertumpuk. Nah, bedanya kalau yang di kertas itu kadang tintanya bisa tercampur sehingga warnanya akan berbeda. Tidak warna biru murni dan warna kuning murni. Nah, cuman kalau di OpenGL dia akan jadi warnanya murni karena ditumpuk persis semuanya di blok, warnanya jadi warna yang terakhir. Tidak ada pencampuran warna di antara keduanya di sini. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak ada. Oke. Tidak. Nah, ini apa relevansinya dengan UTS? Itu kaitannya dengan urutan program di dalam display itu ditulis. Jadi kan, bentar saya tunjukkan. Jadi kan nih. Di sini warna kotak-kotaknya itu digambar lebih dulu. Baru setelah warna kotak digambar, baru angka-angkanya digambar. Karena kalau angka-angka digambar duluan, baru kotaknya digambar, maka tertutup angkanya. Itu satu. Kedua, pagar. Ini pagarnya di sini, pagar luar, di pagar dalam di sini. Ini juga digambar setelah kotak-kotak selesai digambar. Karena kalau pagar dalam digambar duluan, baru kotak-kotaknya, pagar dalamnya tidak kelihatan, ketumpuan. Berikutnya ini bisa dilihat ular di sini paling atas dia. Dia ada di atasnya, ular di sini ya, ada di atasnya kotak putih dan kotak biru, dia ada di atasnya angka, dia ada di atasnya pagar, dia ada di atasnya tangga. Ini ular di sini itu bagian-bagian bawah. Terus demikian pula dengan objek si pion di sini. Pion dia jelas ada di atasnya kotak-kotak putih dan biru di sini. Dan pion ada di atasnya tangga, ini kelihatan kan? Pionnya ada di atasnya tangga. Nih ada di atasnya tangga. Mana lagi contohnya? Intinya mengurutkan mana dulu yang digambar itu penting diperhatikan karena kalau tidak akan tertutup. Itu relevansinya dengan demo UTS. Berikutnya input keyboard.
GLUT memproses input keyboard dari pengguna melalui mekanisme callback function, yaitu GLUT keyboard function. Terus isinya nama fungsi. Ini mirip seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, GLUT display func. Itu fungsi callback untuk menggambar tampilan. Kalau yang keyboard func ini adalah fungsi callback untuk penekanan tombol keyboard. Jadi caranya, ini saya copy, GLUT keyboard func. Saya letakkan di bawahnya GLUT display func dari fungsi main. Kemudian nama fungsinya saya ganti. Saya ganti namanya input, terserah sih mahasiswa nanti mau pakai nama yang lain boleh-boleh saja. Terus setelah itu fungsi pemrosesnya saya pakai di sini, saya letakkan di atasnya myInit. Ini fungsi input. Oke. Modelnya begini. Sebentar, saya tunjukkan dulu yang di sini lebih mudah. Modelnya void input, kemudian ada 3 argumen, unsigned char key, integer x sama integer y. Char key di sini adalah karakter ASCII yang dihasilkan dari penekanan tombol keyboard. Pengecekannya begini, if key, variabel key sama dengan sebuah karakter dalam ASCII. Kemudian di sini isi perintahnya apa? X dan Y itu adalah posisi kursor mouse ketika tombol keyboard ditekan. Nah, ini saya contohkan. Kalau saya tekan tombol, berarti kan kalau ngopi dari PowerPoint diketik ulang tanda petiknya karena berbeda. Saya ganti GL color 3F. Saya kasih warnanya jadi red. Oke, ini saya tutup. Ini saya tutup juga dulu. Ini tutup, saya run. Oke, ini saya tekan sekarang tombol C. Loh, kok tidak berubah, Pak? Katanya bakal berubah tampilannya jadi warna merah. Ya, itu karena di program saya, di bagian sini input, dia ngubah GL color 3F jadi warna merah. Tetapi dia belum memanggil fungsi display. Jadi tidak ada tampilan perubahan di apa-apa karena ini displaynya masih yang lama. Supaya mengubah tampilan display yang baru, salah satu caranya adalah dengan cara diperbesar tampilan windownya. Di sini berubah jadi warnanya merah. Loh, kenapa Pak yang sini kok tidak berubah jadi warna merah, sini kok tetap kuning? Karena ketika display func dipanggil, dia masuk ke fungsi display dengan GL colornya warna merah. Sampai sini dia menggambar segitiga yang pertama warnanya merah. Tapi setelah itu dia ketemu perintah lagi, GL color 3F. Ketemu warna kuning. Ketemu warna kuning sudah. Ketemu warna kuning di sini. Ya, dia segitiganya bawahnya ini akan berwarna kuning, tidak lagi berwarna merah. Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Itu cara menerima inputan. Pak, ada enggak caranya supaya tidak perlu diperbesar perkecil? Kalau ada inputan dia langsung update, Pak. Ada caranya. Sesuai dengan yang UTS itu kan. UTS ditekan tombol spasi kan langsung dia update tampilannya. Posisi pion-pionnya, posisi bidak-bidaknya langsung terupdate. Caranya adalah pada bagian bawah dari fungsi input kita panggil secara manual fungsi display. Saya run. Ini di sini. Sekarang saya tekan tombol C. Dia berubah sudah. Tidak perlu saya stretch, tidak perlu saya perbesar windownya. Otomatis berubah. Ini caranya yaitu dengan
dipanggil manual fungsi displaynya. Tidak lagi menunggu glut display func untuk bekerja, tetapi dipanggil secara manual display. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Oke, lanjut. Ini contoh mengubah warna dengan menengkol tombol C. Terus, perhatikan jangan sampai ada perintah GL color pada fungsi display agar program dapat mengubah warna segitiga dengan benar. Jadi di bagian atas jangan ada GL color. Karena kalau di bagian atas ada GL color, percuma. Di sini dia GL colornya diganti warna merah, tapi manggil display begitu masuk diganti warnanya warna yang lain. Maka percuma. Hilang efeknya dari sini. Terus supaya program bisa mendeteksi karakter C kecil dan C besar kapital C, tambahkan logika OR pada pemeriksaan nilai key. Saya tadi mengekliknya menggunakan C kecil. Kalau C besar, caranya adalah saya pakai OR. OR-nya itu tanda vertikal 2. Terus key sama dengan, terus C besar. Maka ini kalau saya run, saya tekan tombol C besar pun dia juga berubah nih, tekan C besar. Ini tadi yang barusan saya lakukan adalah saya tekan tombol Shift, kemudian C, maka berubah dia. Terus atribut atau state object. Program di slide sebelumnya hanya bisa mengganti warna sekali. Bagaimana cara supaya warna segitiga kembali ke asal? Tadi maksudnya mengganti sekali itu adalah berubah warna dari biru ke merah. Terus gimana kalau saya tidak mengubah lagi dari merah ke biru? Kondisi objek saat ini itu dapat diingat atau dicatat dalam memori komputer dengan bantuan variabel global. Untuk contoh warna segitiga di slide sebelumnya, buat variabel global bertipe boolean. Proses perubahan warna kembali ke warna biru dilakukan dengan percabangan yang memeriksa nilai variabel globalnya. Maksudnya gimana? Saya bikinkan dulu sebuah variabel boolean warna sama dengan false. Ketika dia ada di penekanan tombol C, kita lakukan pengecekan. If warna sama dengan false, maka dia akan mengganti warnanya jadi kuning. Jangan lupa si warna sendiri dijadikan true, berubah warna soalnya sudah. Untuk membalik saya kasih else diubah lagi warnanya jadi biru. Terus jangan lupa variabelnya diganti false karena sudah berubah warna jadi biru. Run. Nih, saya tekan tombol C, merah, biru, merah, biru. Ini dengan menekan tombol C saya. Langsung otomatis terupdate sekali lagi karena di bawahnya dia memanggil fungsi display. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah? Pak, apa gunanya ini dengan demo TS? Gunanya adalah untuk mengingat posisi bidak ada di mana. Karena ini posisi bidak. Posisi bidak di sini kalau saya tekan tombol spasi, dia kan nilainya berubah. Nilainya berubah, posisinya berubah. Jadi nilainya pertamanya 1 dapat dadu dapat 2. 1 tambah 2 3. Dia posisinya ada di 3 di sini. Maka posisinya harus mengikuti. Kalau dia dapat dadunya 2 ya dia harus ke sini. Dia tidak ke sini, tidak ke kotak-kotak yang lain, tapi ke kotak yang sini. Demikian juga untuk
untuk player 2. Dia dapat 6, maka dia lompatnya ke sini. Dia tidak ke kotak yang ini, kotak yang ini, kotak ini. Sehingga ada proses pencatatan nilai. Si player pertama sekarang nilainya dia berapa. Setelah dapat dadu harus diupdate. Oh, nilainya sekarang sekian. Nanti kalau dia jalan, kena tangga atau kena ular, diupdate lagi juga nanti prosesnya. Oh, dia sudah dapat dadu, dapat sekian. Terus di kotak tersebut ada tangganya atau ada ularnya. Maka posisinya berubah lagi. Nah, itu harus dicatat dalam variabel. Yang saya contohkan di sini variabelnya masih sederhana, yaitu menggunakan variabel boolean. Kalau yang seperti ini variabelnya terserah mahasiswa sih, boleh integer, boleh float. Integer sih sebenarnya menurut saya lebih mudah, tapi kalau mahasiswa mau bikin float, boleh silahkan. Intinya tidak bisa kalau menggunakan variabel boolean, karena variabel boolean hanya bisa menerima dua nilai. Sementara di sini nilainya kan bisa 1 sampai 100 di sini nilainya dia. Di tempat saya. Jelas boolean tidak bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan contoh? Ada pertanyaan kah? Oke, saya lanjutkan contoh dulu. Ini ada segitiga yang ditekan tombol keyboard, dia naik ke atas. Menggerakkan objek pada sumbu Y. Variabel globalnya apa? Percabangan nilai Q-nya apa? Proses menggambar objeknya gimana? Nah, yang jelas variabel globalnya ini harus ada satu variabel yang menyimpan proses penambahan atau pengurangan dari nilai Y dari si segitiga ini. Percabangan nilai Q ini hanya terjadi kalau kita mau bisa menggerakkan atas bawah. Proses menggambar objeknya harus disesuaikan. Nilai-nilai dari vertexnya dari segitiga ini harus menyesuaikan sesuai dengan inputan atau variabel yang kita modifikasi tadi. Saya tunjukkan contohnya. Saya bikin mouse saya lagi error. Float variabelnya saya katakan posisi Y misalkan. Awal-awal saya kasih nilainya 0. Terus di sini di fungsi input saya copy saja supaya saya tidak usah ngetik banyak-banyak. Jika dia ditekan tombol W kecil atau W besar, biasanya kalau game itu kan pergerakan karakter itu bisa dengan ASDW, maka yang dilakukan adalah pos Y ditambah 0,5. Ini terlalu menjorok. Saya run. Oh, belum. Ini masih ada titik koma, terus satu lagi yang diubah di fungsi display. Yang saya ubah adalah si segitiga yang pertama yang warna biru. Di sini ketika dia proses menggambar vertexnya, saya tambahkan pos Y. Ini saya tambahkan pos Y. Ini saya tambahkan pos Y. Saya run. Oke. Kalau saya tekan tombol W, dia sekarang naik. Loh, Pak, kenapa dia jadi warnanya kuning, Pak? Ya. Karena ketika dia di sini, dia ngubah, dia manggil fungsi display. Posisi GL color sekarang sudah warnanya kuning. Ketika dia masuk ke display, dia masuk ke sini, dia gambarnya jadinya warna kuning. Tapi di sini naik dia. Saya tekan tombol W naik. Ini sudah hilang. Kalau mau bisa turun juga, maka perlu ditambahkan penekanan tombol yang lain, tombol S misalkan. Nanti pos Y-nya dikurangi. Saya tunjukkan juga. Ini saya copy. Kalau dia ditekan tombol
S kecil atau S besar, maka pos Y-nya dikurangi 0,5. Ini saya tutup dulu. Oke, saya run. Di sini saya tekan W, dia naik, saya tekan S, dia turun. Naik dan turun. Dengan kode ini. Di bagian sini sama di bagian sininya yang berubah. Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Tambahkan kemampuan menggerakkan objek pada sumbu X. Jadi kalau tadi saya gerakkan sumbu Y, sumbu X, maka dia harus ada dua tombol yang lain, yaitu tombol A dan tombol D. Kemudian deklarasinya harus ada pos X, dan proses gambarnya juga dimodifikasi di sini. Terus berikutnya printing di konsol. Kadangkala ketika kita memprogram, kadang kita pengen tahu nilai variabelnya berapa toh. Kita bisa melakukan printing di konsol dengan C++. Pertama, tambahkan di bagian atas program dua baris ini, include IOStream sama using namespace std standar. Saya copy. Bentar. Saya copy. Saya letakkan di sini. Ininya tidak menggunakan tanda bulat. Terus berikutnya kalau mau mencetak tulisan, ketika ada penekanan tombol C gitu ya. Ketika tombol C ada penekanan. C out. Bentar. Ingat tanda petiknya diganti. Terus ini saya tutup aja sekalian. Oke, saya run. Maka kalau saya tekan tombol C, dia muncul tulisan warna. C lagi warna, C lagi warna. Gimana kalau mau menulis di bawahnya? Pakai ENDL. Tanda lebih kecil, setelah itu ENDL. ENDL itu singkatan dari line, akhir dari baris. Misalnya cout itu ditulisi dengan warna, setelah itu ditulisi dengan ENDL ke cout. Saya run. Nih, oops. Saya tekan tombol C, sekarang turun karena ada ENDL-nya. Tuh. Berikutnya, kita bisa mencetak isi variabel juga. Nih, cout pos Y misalkan. Jadi, kalau yang tulisan biasa diapit oleh tanda petik 2, kalau variabel tinggal ditulis saja variabelnya apa. Contohnya di sini saya kasih di sini. Oops. Belum tercopy. Copy. Paste, cout pos Y, yes. Saya run. Sekarang kalau saya tekan tombol W, dia muncul nilainya pos Y-nya berapa. Nih.
nambah terus. Ya tombol S belum bisa, tombol S. Karena tombol S-nya belum saya kasih mekanisme ini checkout. Tapi yang jelas ini berguna untuk debugging. Jadi kalau bikin proyek untuk programnya untuk yang UTS, bingung ini nilai variabelnya berapa? Panggil saja checkout dengan catatan di atas ini ditambahkan include IO stream sama using namespace std. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Kita tahu, Pak. Oke. Lanjut, random angka. Nah, di UTS itu kan ada randomnya, random angka dadunya. Setiap kali tekan tombol spasi, ada nilai random yang dihasilkan. Gimana sih caranya membuat random angka di C++? Caranya ini, tambahkan include stdlib.h sama include time.h. Itu di bagian atas. Setelah itu pertama kali ketika program dijalankan pertama kali, panggil sren time 0. Ini seeding. Pertama hanya dipanggil sekali saja selama program berjalan. Setelah itu, kalau mau merandom suatu angka, panggil fungsi ren. Setelah itu di persen berapa? Itu untuk menghasilkan angka. Kalau di sini persen 10 ini berarti dia akan menghasilkan angka 0 sampai 9 karena di modulus. Nah, itu terus disimpan dalam variabel random angka di sini. Di sini tidak diapa-apakan, hanya sekedar ditampilkan angka randomnya berapa. Oke, saya tunjukkan di sini. Saya copy dulu library yang diperlukan. Terus setelah itu sren-nya boleh diletakkan di fungsi main, boleh juga diletakkan di myinit, terserah. Yang kelas kemarin saya kasih contoh saya letakkan di fungsi myinit. Kelas ini saya kasih contoh, saya letakkan di fungsi main. Boleh-boleh saja. Ini hanya sekali saja yang dia perlukan. Terus di sininya saya copy, saya letakkan ini di penekanan tombol S. Di bawahnya saja. Terus setelah itu di checkout. Ini ingat sekali lagi, hati-hati dengan tanda petiknya. Oke, terus saya run. Di sini ketika saya tekan tombol S, dia akan menghasilkan angka random 7. Ini 5, ini 9, 3, 1, 4, 5, 0. Intinya random. Intinya random. Nah, ini digunakan di proses pencarian nilai dadu. Nah, kalau di sini karena dia di persen 10, berarti nilainya yang kemungkinan kita dapatkan adalah 0 sampai dengan 9. Nah, kalau dadu itu kan nilainya antara 1 sampai dengan 6. Maka kita harus persennya dimodulus dengan 6. Itu akan menghasilkan angka 0 sampai dengan 5. Kan, tapi kan yang kita minta kan 1 sampai dengan 6. Maka dari itu setelah di persen 5 ditambah 1. Supaya hasilnya adalah 1 sampai dengan 6. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bapak. Oke. Terus yang terakhir ini ya. MVC ini singkatan dari model, view, dan controller. Intinya ini adalah paradigma dalam software engineering, rekayasa perangkat lunak, untuk memisah program kita tuh menjadi 3 bagian utama. Yang M itu model, itu berurusan dengan penyimpanan data. Ini biasanya disimpan dalam kelas terpisah atau fungsi terpisah. View itu berurusan dengan tampilan. Sekali lagi, bisa disimpan dalam kelas terpisah atau fungsi terpisah.
Controller itu berurusan dengan input dari user dan proses logika atau jalannya program. Sekali lagi ini bisa berupa kelas terpisah atau input terpisah. Nah, di tempat kita view ini diwakili fungsi display. Jadi semua yang ada di display di sini haruslah berurusan dengan tampilan. Dia tidak ngurusi masalah input. Dia tidak ngurusi masalah logika program. Tidak. Dia murni hanya tampilan. Nah, sementara yang input itu controller. Jadi dia menerima input dari si user, kemudian melakukan percabangan, inisialisasi atau penggantian nilai variabel. Terus kalau perlu looping yang terkait dengan logika, metode-metode algoritma itu ada di sini. Ada di sini. Ada di bagian input. Jangan digabung perintah tampilan, kumpulkan semua di display. Sementara perintah logika program kumpulkan semua di input. Jangan sampai ada logika program di display atau GL begin, GLN di fungsi input. Itu nanti akan mempersulit diri sendiri ketika programnya sudah besar. Jadi kalau sudah besar, loh ini rasanya saya ngubah nilai variabel ini di sini, di bagian input. Nilai variabelnya ada di fungsi input. Tapi kok tidak melakukan apa-apa, tapi kok berubah sendiri nilai variabelnya? Karena ternyata ada proses perubahan nilai variabel tersebut di fungsi display. Mendingan jangan. Kumpulkan jadi satu logika program di input semuanya, yang tampilan di display. Ini supaya jelas mana yang harus diperbaiki jika ada kesalahan program. Oke, ini selesai relevansi dengan demo 2. Tadi sudah saya bilang di tiap-tiap subpokok bahasan. Materi hari ini selesai. Ada pertanyaankah? Materi hari ini selesai, ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Terkait UTS? Oke, terkait UTS harusnya semua hal yang dibutuhkan untuk membuat demo UTS sudah saya jelaskan semua. Jadi fungsi input, terus kemudian status objek, atribut objek itu ada di hari ini. Maka mahasiswa sudah materi yang tersampaikan sudah cukup untuk mahasiswa membuat demo proyek UTS. Ada pertanyaankah terkait materi hari ini atau terkait proyek UTS? Ada pertanyaankah? Kalau tidak ada, mahasiswa bisa log off dari Google Meet.